Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nit, hanya di Nasarpedia. Nyau. Sebelum mulai, jangan lupa seperti biasa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya bagi kalian yang belum, karena kalian bisa mantengin terus updatean menarik hanya di Nasarpedia. Nyau. Waduh, Nit sangat kangen sekali kepada kalian. Berhubung kemarin masih ada kesalahan teknis dan kesehatan dari Bang Nat lagi kurang fit, jadi kita hiatus kurang lebih ya seminggu lebih lah. Tapi alhamdulillah masalahnya udah selesai. Dan terima kasih bagi kalian yang memberikan support kepada kami. Nit sangat berterima kasih. Baiklah, seperti biasa Nit akan menjawab beberapa pertanyaan yang menurut Nit menarik. Langsung saja kita mulai. Check this out. Nyau. Oh yes, sebelumnya Nit mau ucapin permintaan maaf dari Bang Nat karena kondisi Bang Nat yang kurang fit. Jadi untuk version 3 elemental agak tersendat. Namun Bang Nat tuh sudah mencoba satu nge-art, yaitu Boboiboy Trinity Origin. Cuman desainnya masih kurang wah sama kurang nendang gitu kalau menurut Bang Nat. Ini dia desainnya. Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut Bang Nat sendiri ya masih kurang wah gitu. Jadi ya melakukan perbaikan, sehinggalah kalian harus lebih bersabar lagi ya. Di pertanyaan yang pertama dari Mirasatsu Official, hashtag ditanya dong, di Boboiboy musim 1 kan Ocorot bilang kalau kuasa terkuat Boboiboy adalah berpecah. Tapi kata Retaka, justru berpecah merupakan kuasa terlemah dari elemental. Jadi yang benar siapa? Kalau menurut Nit, tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Loh, jadi yang benar yang mana? Kedua-duanya benar, cuman beda persepsi sama pandangan. Jadi ibaratnya seperti ini, kalau Boboiboy melakukan solo atau menggunakan satu elemental saja di dalam tubuhnya, ia memiliki attack power sebesar 7000 poin. Sedangkan saat Boboiboy berpecah 7, ia membagi ke 7000 poin itu ke masing-masing Boboiboy sama rata, sehinggalah setiap elemental yang dipecah memiliki 1000 poin. Jadi yang dimaksud Retaka lemah di sini, si Boboiboy pada saat berpecah kekuatannya itu tidak akan terlalu besar karena dibagi-bagi ke tubuh yang lain. Sedangkan kalau menurut Ochobot terkuat itu karena pada saat berpecah Boboiboy bisa menggunakan ketujuh elemental secara bersamaan dan menghasilkan berbagai macam serangan yang bervariasi. Pertanyaan berikutnya dari Ajiska. 1. Apakah Boboiboy musim 2 akan dijadikan animasi apa cuma komik? Kalau penilaian Nit, kalau Nit nggak salah ya, Monster mungkin bakal ngambil konsep seperti manga, yang dimana si komiknya itu keluar terlebih dahulu, jadi nanti dianimasikan belakangan. Ini mah cuma perkiraan Nit ya. Jadi seandainya nanti kalau movie 3 udah keluar, ini mah mungkin ya nggak memberikan harapan kosong. Monster bisa jadi akan menggarap si komik Boboiboy Galaxy musim kedua ke format animasi, sambil ia mengeluarkan komik musim ketiganya. Jadi si nanti komik sama si animasinya nggak akan balapan. Di sisi lain kita bisa menikmati si komik Boboiboy Galaxy musim 2 yang dianimasikan, dan di sisi lain kita bisa menikmati komik baru dengan cerita yang baru. Pertanyaan berikutnya dari Nur Hasaniati, hashtag ditanya dong, kenapa Apibot gak ada yang ngambil padahal mudah banget? Skip. Dan kenapa Feng mengeluarkan hewan bumi di kuasa bayang? Kenapa tidak hewan planet lain? Please jawab. Kalau marah please jadi Titan. Enggak, be aja tuh, gak ada yang membuat Nit marah kali ini. Jadi Nit juga gak tahu ya sebenarnya, cuman kalau di cocokologi Feng itu besar sama Kaido. Kok jadi sama Kaido? Jadi Feng itu besarnya sama Kaizo, cuman mungkin si Feng ini kurang bersosialisasi sama hewan-hewan di luar angkasa sana. Namun kan Feng dapat kuasa bayang itu pas di bumi, dan pas ia lagi belajar juga bersama Boboiboy dan kawan-kawan. Ya pastilah di sekolah Feng juga diajarkan mengenai hewan-hewan di bumi.
Jadilah Feng menggunakan kuasanya dan menciptakan bayang-bayang dari hewan-hewan yang ada di bumi. Pertanyaan berikutnya dari Wanzai WB. Hashtag ditanya dong, Boboiboy Frostfire, Glacier, Supra, dan Sori itu tahap 3 atau tahap 4? Kalau menurut Mitsi, fusion elemental itu bisa diklasifikasikan elemental baru. Dan untuk tahapannya, Mitsi lebih setuju kalau itu disebut tahap keempat. Tapi kan Monsta juga belum mengkonfirmasi. Sama kalau tahap ketiga kan udah ada dari sananya, yaitu tahap terakhir dari susunan elemental. Sedangkan fusion elemental kan campuran atau gabungan dari dua belah elemental. Jadi ya bisa dibilang elemental baru lah. Pertanyaan berikutnya dari Adi Alaika. Hashtag tanya dong, kenapa alien Atata 3 kepalanya kotak padahal Ayuyu kepalanya bulat? Jadi gini ya dek, kalau Ayuyu itu bukan berasal dari planet Atata 3. Memang sih kulitnya berwarna hijau, tapi ia berasal dari planet Kasuta. Kalian ingat gak sama Tiliwili yang memakan biskuit Yaya di perlombaan Nova Prix? Terima kasih untuk biskuit ni. Itu gak pegang. Nah, Ayuyu itu seras sama dia, bukan ras dari planet Atata 3. Pertanyaan berikutnya dari Fatih Semebuk. Hashtag tanya dong, Adudu kalau di Boboiboy Galaxy, Adudu jadi tinggi, kalau Bagogo tetap pendek. Kalau untuk masalah ini sih masih banyak perdebatan. Namun kalau menurut Nip, bisa jadi Adudu itu ya membuat atau memakan pil atau apa sajalah yang membuat dirinya itu menjadi lebih tinggi. Jadi kalau kita pikir secara logika, ya mungkin ini campur tangan dari Monsta juga. Ya karena kalau Adudu melawan Boboiboy, kalau masih ukurannya pendek gitu, nggak terlalu make sense atau nggak terlalu pantas gitu, kayak Boboiboy yang ngebully anak kecil gitu. Dan jadilah si tokoh Adudu ini ya si ukurannya dilebih tinggikan. Pertanyaan berikutnya dari Minia Niken. Hashtag aja dong, kenapa Boboiboy bisa berjalan di planet Gurunda? Kan di sana nggak ada gravitasi. Kata siapa di planet Gurunda gak ada gravitasi? Jadi sebelumnya kita harus tahu konsep gravitasi, yang dimana gravitasi adalah fenomena alam di mana semua hal yang memiliki massa atau energi di alam semesta, termasuk planet, bintang, galaksi, dan bahkan cahaya saling tarik-menarik satu sama lain. Jadi seandainya planet Gurunda itu tidak memiliki gravitasi, pasti benda-benda dan unsur-unsur yang ada di sana pasti akan melayang-layang dan tidak beraturan. Pertanyaan berikutnya dari Arman Ainun. Hashtag aja dong, Opa ini kalah sama punya Poppy. Baiklah, kalau kau menginginkan itu Perguso, minggu depan aku bakal cosplay jadi Nami. Nami, kalian tahu kan Nami? Pertanyaan berikutnya dari Ahmad Ali. Hashtag aja dong, apa yang memiliki kuasa menghentikan waktu? Jadi yang dilakukan Ying itu sebenarnya memanipulasi waktu, cuman lebih tepatnya Ying itu tidak bisa menghentikan waktu, namun memperlambatkan waktu dengan jangkauan yang luas itu 50 meter kalau nggak salah. Pertanyaan berikutnya dari GPN Pacitan. Hashtag tanya dong, kenapa Feng suka lobak merah? Emang kalian nggak suka lobak merah gitu? Kan lobak merah atau wortel itu adalah salah satu buah yang memiliki vitamin A yang banyak. Dan vitamin A itu sangat bagus bagi mata. Atau mungkin itu ada hubungannya dengan mata Feng dan Captain Kaizo yang berwarna merah. Atau mungkin sebenarnya mata Feng dan Captain Kaizo itu adalah Sharingan. Aku lanang woi. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Nip juga mau berucap banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu mensupport kami pada saat kami sedang hiatus. Dan bagi kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar
kalian nggak ketinggalan updatean menarik hanya di Nastarpedia. Dan untuk sosial medianya, Nit simpan linknya di deskripsi. Dan akhir kata dari Nit, sayonara, arigatou gozaimashita, matane.